istirahat. Tanjakan berhantu. Halo, teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita horor tentang tanjakan maut yang ada di Indonesia. Kita semua pasti tahu bahwa ada banyak jalur ekstrim di negeri ini yang sering menjadi saksi bisu tragedi mengerikan. Salah satunya adalah turunan maut di Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kisah ini bermula pada tanggal 18 Januari tahun 2012, saat sebuah bus pariwisata bernama Popper Namasari membawa 58 penumpang dari Depok yang baru saja berwisata ke Tangkuban Perahu. Dalam perjalanan pulang, bus itu mengalami remblong ketika melewati turunan tajam di Desa Palasari. Akibatnya, bus terguling dengan keras. Tragedi itu menewaskan 8 orang dan melukai 30 lainnya. Namun, yang menyeramkan adalah kisah di balik tragedi ini. Banyak orang percaya bahwa jalur ini memang angker. Konon, di sekitar lokasi kecelakaan sering terlihat sosok perempuan menyeramkan yang tiba-tiba muncul di dalam kendaraan. Salah satu kisah yang diceritakan oleh seorang saksi adalah tentang pasangan suami istri bernama Rotua dan suaminya. Mereka mengaku saat melewati turunan itu pada malam hari, tiba-tiba AC mobil mereka terasa dingin menusuk tulang. Ketika mereka melihat ke kaca spion, mereka terkejut karena ada sosok perempuan dengan wajah penuh luka duduk di kursi belakang. Wajahnya hancur, dan matanya menatap tajam ke arah mereka. Rotua pun panik, tapi sebelum mereka bisa berhenti, suara perempuan itu berbisik, "Hati-hati di sini. Jangan sampai kau seperti kami." Lalu, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan aroma melati yang menusuk hidung. Menurut warga setempat, hantu perempuan itu dipercaya sebagai arwah salah satu korban kecelakaan maut di lokasi tersebut. Ia sering menampakkan diri untuk memperingatkan pengemudi agar lebih berhati-hati. Ada juga yang percaya bahwa kecelakaan di turunan Desa Palasari tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis seperti remblong, tetapi juga karena adanya penghuni yang meminta tumbal. Jadi, buat kalian yang berencana melewati jalur ini, pastikan kendaraan dalam kondisi prima dan jangan lupa berdoa. Karena selain bahaya fisik, siapa tahu ada penumpang tak terlihat yang ikut naik di perjalananmu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Karam Kali Aja Seram untuk cerita-cerita seram lainnya. Mari kita mulai. Hari ini, aku akan membahas kisah-kisah horor di beberapa tanjakan maut di Indonesia, tempat-tempat yang tidak hanya dikenal berbahaya karena kondisi jalannya, tetapi juga karena kisah mistis yang melingkupinya. Sebelumnya, aku ingin mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban tragedi kecelakaan bus Popper Namasari di Desa Palasari. Semoga para korban diterima di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Amin. Tanjakan Palasari, Subang. Seperti yang sudah aku ceritakan sebelumnya, tanjakan ini sering memakan korban jiwa. Tidak hanya karena remblong atau kondisi alam, tetapi juga karena keberadaan makhluk halus yang diduga menjaga tempat ini. Warga sekitar percaya bahwa kecelakaan sering terjadi akibat gangguan dari makhluk gaib. Banyak yang mengaku melihat penampakan, mulai dari perempuan berwajah hancur hingga bayangan hitam besar yang melintas tiba-tiba di tengah jalan. Tanjakan Gombel, Semarang. Selanjutnya adalah Tanjakan Gombel, yang terletak di Semarang. Nama Gombel sendiri konon berasal dari legenda urban tentang hantu Wewe Gombel, sosok makhluk halus yang kerap menculik anak-anak yang diabaikan orang tuanya. Di tanjakan ini, banyak pengemudi melaporkan adanya gangguan, seperti kendaraan yang mendadak mati tanpa sebab atau penampakan bayangan besar di tengah jalan. Warga sekitar menyarankan para pengendara untuk membunyikan klakson 3 kali sebagai tanda permisi saat melewati tanjakan ini. Tanjakan Emen, Subang. Tidak jauh dari Palasari, ada Tanjakan Emen yang juga dikenal sangat angker.
Legenda menyebutkan bahwa nama Emen berasal dari seorang supir outlet bernama Emen yang tewas terbakar di lokasi ini. Arwahnya dipercaya menghantui tanjakan ini dan sering menyebabkan kecelakaan. Pengemudi kerap melaporkan mendengar suara tangisan atau melihat bayangan hitam besar yang tiba-tiba menghalangi pandangan mereka. Tanjakan Cadas Pangeran, Sumedang. Lain lagi dengan Cadas Pangeran di Sumedang. Selain jalannya yang curam dan berkelok, tempat ini juga menyimpan kisah mistis. Konon, tanjakan ini dijaga oleh sosok pangeran yang tidak suka jika ada orang melintasi jalannya dengan sikap tidak sopan. Banyak pengemudi yang merasa seperti ditarik ke jurang tanpa alasan yang jelas. Kali ini, kita akan membahas kisah mistis tentang bukit dan tanjakan Gombel yang terletak di kawasan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Bukit ini menyimpan banyak cerita menyeramkan, mulai dari legenda urban hingga fakta sejarah yang mengerikan. Asal-usul nama Gombel. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, nama Gombel berasal dari sosok makhluk gaib dalam mitologi Jawa, yaitu Wewe Gombel. Hantu ini dikenal sebagai versi perempuan dari genderuwo. Tubuhnya besar, menyeramkan, dan, dikenal memiliki dada besar yang menjuntai hingga ke bawah. Wewe Gombel dipercaya sering menculik anak-anak yang masih berkeliaran di luar rumah saat waktu maghrib. Bukit Gombel sendiri konon merupakan sarang Wewe Gombel, sehingga tempat ini diberi nama tersebut. Selain itu, bukit ini dulunya merupakan kawasan pemakaman kuno dari etnis Tionghoa yang tinggal di Semarang. Hal ini menambah aura mistis di tempat tersebut. Tanjakan Gombel, rawan kecelakaan dan kisah mistis. Di kawasan Bukit Gombel terdapat sebuah tanjakan yang dikenal sebagai Tanjakan Gombel. Jalan ini memiliki medan yang curam dan berliku, menjadikannya rawan kecelakaan. Namun, masyarakat setempat percaya bahwa kecelakaan yang sering terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh gangguan makhluk halus. Beberapa pengemudi melaporkan bahwa kendaraan mereka sering mendadak mati tanpa alasan. Ada juga yang merasa seperti ditarik ke arah jurang, meskipun mereka yakin sudah mengendalikan kendaraan dengan baik. Penampakan di Tanjakan Gombel, banyak cerita dari warga sekitar yang melihat sosok Wewe Gombel di tanjakan ini. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang seorang pengemudi yang merasa ada sesuatu yang menumpang di atap mobilnya. Ketika ia memberanikan diri untuk berhenti dan melihat, ia melihat bayangan besar dengan tawa menyeramkan yang tiba-tiba menghilang ke dalam gelap. Tidak hanya itu, para pengemudi sering mendengar suara tangisan anak-anak di sekitar tanjakan, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Warga percaya bahwa suara tersebut adalah anak-anak yang pernah diculik oleh Wewe Gombel dan belum dilepaskan. Tips melalui Tanjakan Gombel. Bagi siapa saja yang melewati Tanjakan Gombel, ada beberapa hal yang sering disarankan. 1. Berdoa sebelum perjalanan. 2. Jangan melanggar norma atau bersikap tidak sopan selama melewati kawasan ini. 3. Jika melewati jalan ini di malam hari, ada baiknya membunyikan klakson sebagai tanda permisi. Bukit dan Tanjakan Gombel adalah tempat yang penuh misteri. Kombinasi antara mitos lokal dan sejarah yang kelam. Tempat ini menjadi salah satu bukti bahwa di setiap sudut negeri, selalu ada kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Kisah mistis di balik jalan angker. Halo, teman-teman. Kali ini kita kembali membahas kisah horor yang penuh misteri, yaitu tentang Tanjakan Gombel di kawasan Bukit Gombel, Ngesrep, Banyumanik, Semarang. Tempat ini tidak hanya terkenal karena medan jalannya yang menantang, tetapi juga karena cerita mistis yang di luar nalar. Misteri di balik Tanjakan Gombel. Seperti namanya, tanjakan ini memiliki banyak cerita menyeramkan. Warga setempat percaya bahwa kecelakaan yang sering terjadi di sini bukan hanya akibat faktor teknis, tetapi juga karena gangguan makhluk halus. Kesaksian para korban. Beberapa korban kecelakaan mengaku sebelum insiden terjadi, mereka sempat melihat sosok perempuan berbusana putih dengan ciri yang sangat mencolok, buah dada besar yang menjuntai. Sosok ini sering terlihat melintas di tengah jalan, membuat pengemudi panik dan kehilangan kendali. Ada juga cerita bahwa hantu ini kerap berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan tangan, seolah meminta tumpangan. Meski terdengar tak masuk akal, kesaksian ini diceritakan oleh banyak orang yang mengalami kejadian serupa.
Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka merasakan suasana yang aneh dan asing saat melintasi kawasan ini, terutama di malam hari. Sejarah Bukit Gombel. Dahulu, Bukit Gombel adalah kawasan pemakaman kuno masyarakat Tionghoa. Ketika pembangunan jalan di kawasan ini dimulai, banyak jenazah yang harus dipindahkan. Namun, dalam adat Tionghoa, memindahkan makam bukanlah perkara mudah. Hal ini dianggap tidak sopan terhadap arwah para leluhur, sehingga dipercaya memicu gangguan-gangguan mistis di kawasan tersebut. Masyarakat Tionghoa setempat sempat menolak pembangunan jalan di Bukit Gombel. Mereka percaya bahwa tindakan ini akan mengganggu penghuni bukit tersebut. Namun, pembangunan tetap dilanjutkan, dan sejak itu cerita-cerita mistis mulai bermunculan. Fenomena mistis yang dirasakan bagi yang pernah melintasi tanjakan ini, banyak yang melaporkan mengalami kejadian aneh, seperti 1. Kendaraan mendadak mati, meskipun sebelumnya tidak ada masalah teknis. 2. Bayangan putih melintas tiba-tiba di depan kendaraan. 3. Suara perempuan tertawa atau menangis terdengar tanpa sumber yang jelas. 4. Suasana menjadi dingin dan mencekam, terutama saat maghrib hingga tengah malam. Tantangan untuk yang penasaran. Bagi kalian yang tidak percaya, silakan coba melewati tanjakan, terutama di malam hari. Namun, pastikan kendaraan kalian dalam kondisi baik, dan jangan lupa berdoa sebelum perjalanan. Banyak orang yang mencoba membuktikan keberadaan makhluk halus di sini mengaku merasakan sesuatu yang janggal, bahkan tanpa melihat penampakan langsung. Tanjakan Gombel bukan hanya sekadar jalan berliku di Semarang, tetapi juga tempat yang menyimpan sejarah dan misteri. Entah itu mitos atau kenyataan, kisah-kisah ini menjadi bagian dari keunikan budaya lokal kita. Apakah kalian pernah melewati tanjakan Gombel? Atau mungkin punya cerita seram lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Awal pembangunan Tanjakan Gombel. Tanjakan Gombel merupakan bagian dari proyek besar yang digagas oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Proyek ini bertujuan membuka jalur transportasi di wilayah selatan kota Semarang. Namun, pembangunan jalan ini mendapat penolakan keras dari masyarakat setempat, khususnya etnis Tionghoa yang tinggal di kawasan itu. Penolakan ini muncul karena kawasan tersebut dulunya merupakan tanah pemakaman leluhur. Dalam tradisi Tionghoa, pemindahan makam adalah hal yang sangat sensitif. Namun, atas perintah seorang pejabat Belanda bernama Baron van Heeckeren, pembangunan tetap dilanjutkan. Baron bahkan mengusulkan pemindahan makam para leluhur ke kawasan yang kini dikenal sebagai Kedung Mundu. Proyek pembangunan ini dimulai pada tahun 1909, di mana wilayah selatan Semarang saat itu masih sangat terpencil. Banyak kendala yang dihadapi, seperti kurangnya infrastruktur jalan dan minimnya fasilitas pemukiman. Meski akhirnya jalan tersebut selesai dibangun, banyak cerita mistis yang mulai bermunculan, terutama di kawasan Bukit Gombel. Kutukan dan kisah mistis Tanjakan Gombel. Masyarakat percaya bahwa pembangunan jalan ini telah mengganggu penghuni gaib di kawasan Bukit Gombel. Akibatnya, jalan ini menjadi tempat yang sering terjadi kecelakaan. Banyak korban kecelakaan melaporkan pengalaman aneh sebelum insiden, seperti 1. Melihat sosok perempuan berbusana putih dengan ciri khas dada besar yang menjuntai. 2. Kendaraan tiba-tiba tidak berfungsi, meski sebelumnya baik-baik saja. 3. Mendengar suara tangisan atau tawa tanpa sumber yang jelas. Sosok perempuan ini dipercaya sebagai Wewe Gombel, makhluk gaib dalam mitologi Jawa yang sering menculik anak-anak atau mengganggu manusia di sekitar tempatnya tinggal. Tragedi yang terjadi di Tanjakan Gombel. Kecelakaan di Tanjakan Gombel tidak hanya disebabkan oleh kondisi jalan yang curam dan berliku, tetapi juga faktor mistis yang sering dikaitkan dengan tumbal. Konon, ada ritual-ritual tertentu yang harus dilakukan untuk menenangkan penghuni kawasan tersebut, tetapi tidak selalu dilakukan dengan benar. Selain itu, beberapa kecelakaan di tempat ini terjadi pada waktu-waktu tertentu, seperti maghrib atau tengah malam, yang dipercaya sebagai saat makhluk gaib paling aktif. Kesimpulan, Tanjakan Gombel tidak hanya menjadi saksi sejarah kolonial di Semarang, tetapi juga menyimpan misteri yang membuat bulu kuduk berdiri. Bagi kalian yang ingin membuktikan sendiri cerita ini, silakan melewati jalur ini, tetapi jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan menghormati tempat tersebut.
Bagaimana menurut kalian? Apakah tragedi di Tanjakan Gombel ini murni karena kondisi jalan, atau ada faktor lain yang tidak terlihat? Jangan lupa tulis komentar kalian. Alas Roban, jalur tengkorak dengan sejuta misteri. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu jalur legendaris yang dikenal angker dan berbahaya, yaitu Alas Roban di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Selain terkenal sebagai jalur utama Pantura yang menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Barat, tempat ini juga menyimpan sejarah kelam dan kisah mistis yang tak kalah menyeramkan. Sejarah pembangunan Alas Roban. Alas Roban dibangun pada masa penjajahan Belanda sebagai bagian dari jalur pantai utara Jawa Pantura. Jalur ini dirancang oleh Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang juga terkenal dengan proyek Jalan Raya Pos Grote Posweg. Pembangunan jalur ini dilakukan dengan cara membelah hutan lebat, sehingga disebut Alas Roban. Alas berarti hutan dalam bahasa Jawa. Namun, pembangunan ini dilakukan dengan kerja paksa atau kerja rodi, di mana banyak rakyat Indonesia dipaksa bekerja tanpa upah. Ribuan orang kehilangan nyawa akibat kelelahan, kelaparan, dan perlakuan tidak manusiawi. Oleh sebab itu, jalur ini tidak hanya menyimpan sejarah kelam, tetapi juga dipercaya menjadi tempat yang penuh dengan energi mistis. Tanjakan Alas Roban, jalur tengkorak. Tanjakan Alas Roban berada di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur ini dikenal berbahaya karena kondisi jalannya yang curam, berliku, dan minim penerangan, terutama pada malam hari. Tingginya angka kecelakaan membuatnya dijuluki sebagai jalur tengkorak. Polisi dan Dinas Perhubungan sering mengawasi jalur ini, terutama saat arus mudik dan balik lebaran, karena banyak kendaraan berat seperti truk dan bus yang mengalami remblong di sini. Namun, masyarakat setempat percaya bahwa kecelakaan di Alas Roban bukan hanya disebabkan oleh faktor teknis, melainkan juga oleh gangguan makhluk halus. Mitos dan kisah mistis di Alas Roban. Berikut adalah beberapa cerita mistis yang sering terdengar di Alas Roban. 1. Penampakan wanita berbaju putih. Salah satu kisah paling terkenal adalah penampakan wanita berbaju putih yang sering terlihat di pinggir jalan. Wanita ini konon melambaikan tangan seperti meminta tumpangan. Namun, jika diberhentikan, ia akan menghilang begitu saja. 2. Aroma melati yang menyengat. Banyak pengemudi yang melaporkan mencium bau melati yang tiba-tiba muncul, terutama di malam hari. Bau ini diyakini sebagai tanda kehadiran makhluk halus. 3. Suara tangisan dan jeritan. Ada juga cerita tentang suara tangisan dan jeritan yang terdengar dari dalam hutan, meskipun tidak ada siapapun di sekitar. Suara ini dipercaya berasal dari arwah para korban kerja paksa yang tewas saat pembangunan jalur ini. 4. Kendaraan mendadak berat. Beberapa pengemudi truk dan bus mengaku merasa kendaraan mereka menjadi lebih berat saat melewati tanjakan. Warga percaya bahwa ini adalah ulah makhluk halus yang menumpang di kendaraan tersebut. Tips melewati Alas Roban. Bagi kalian yang harus melewati jalur ini, terutama di malam hari, ada beberapa tips yang bisa diikuti. 1. Berdoa sebelum perjalanan untuk meminta perlindungan. 2. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima, terutama rem dan lampu. 3. Jangan melamun atau berkata-kata selama perjalanan. 4. Jika mencium aroma melati atau melihat penampakan, tetap tenang dan fokus pada jalan. Alas Roban adalah salah satu tempat di Indonesia yang menyimpan kombinasi antara sejarah kelam dan kisah mistis. Jalur ini menjadi pengingat akan perjuangan rakyat Indonesia di masa penjajahan sekaligus menawarkan pengalaman seram bagi mereka yang melewatinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah mitos-mitos ini hanya cerita rakyat, atau ada kebenarannya? Keangkeran Alas Roban. Tanjakan Alas Roban memang dikenal dengan suasana mencekamnya. Jalan yang curam, berliku, dan dikelilingi pohon-pohon tinggi membuat suasana terasa semakin menakutkan, terutama pada malam hari. Kurangnya penerangan jalan hanya menambah aura mistis kawasan ini. Meskipun jika dilihat sekilas, jalur ini tampak seperti jalanan hutan lainnya di Indonesia, ada satu tempat yang membuatnya berbeda, sumur tua di kawasan Alas Roban. Sumur tua dan penembak misterius Petrus. Pada tahun 1980-an, Alas Roban menjadi salah satu lokasi pembuangan mayat korban penembak misterius Petrus. Program ini dilakukan oleh aparat keamanan untuk
membersihkan preman atau pelaku kriminal dengan cara yang brutal dan tanpa proses hukum. Mayat-mayat korban Petrus ini seringkali ditemukan di sekitar alas roban, dan salah satu tempat pembuangannya adalah sumur tua yang berada di jalur ini. Warga sekitar percaya bahwa arwah para korban Petrus ini masih bergentayangan, tidak tenang, dan sering menampakkan diri di sekitar sumur tersebut. Penampakan mistis di alas roban. Berbagai pengalaman menyeramkan sering dilaporkan oleh para pengendara yang melintasi jalur ini. Berikut adalah beberapa cerita mistis yang paling terkenal. 1. Warung lele hantu. Di salah satu sudut jalur alas roban, ada warung lele yang konon dihuni oleh makhluk halus. Banyak pengendara yang mengaku melihat warung ini terbuka dan ramai di malam hari, tetapi saat pagi datang, warung tersebut hilang tanpa jejak. 2. Pengendara motor tanpa kepala. Cerita lainnya adalah tentang sosok pengendara motor yang tidak memiliki kepala. Sosok ini sering muncul di malam hari, berjalan di jalur tanjakan, lalu menghilang begitu saja. 3. Bas hantu. Beberapa saksi juga melaporkan melihat bas misterius yang berjalan tanpa pengemudi. Bas ini terkadang muncul dari arah berlawanan, membuat pengendara kaget dan hampir mengalami kecelakaan. 4. Penampakan makhluk gaib. Makhluk-makhluk seperti kuntilanak, pocong, dan genderuwo sering dilaporkan muncul di sekitar tanjakan dan pinggir jalan. Beberapa bahkan mendekati kendaraan yang melintas, membuat suasana semakin mencekam. Suasana malam di alas roban. Bagi mereka yang pernah melewati jalur ini di malam hari, suasana sunyi, dingin, dan gelap adalah hal yang sulit dilupakan. Banyak yang merasa merinding hanya karena melewati deretan pohon tinggi yang seolah-olah memerhatikan setiap langkah mereka. Tips melewati alas roban. Jika kalian harus melewati jalur ini, terutama di malam hari, ada beberapa tips yang bisa kalian ikuti. 1. Hindari perjalanan malam jika memungkinkan. 2. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima. 3. Jangan berhenti di tengah jalan kecuali benar-benar mendesak. 4. Berdoa dan jaga pikiran tetap tenang. 5. Jangan mencoba mencari atau memanggil makhluk gaib, hormati tempat ini. Alas roban adalah salah satu jalur di Indonesia yang menyimpan sejarah kelam dan cerita mistis. Sumur tua dan korban Petrus hanya menambah keangkeran tempat ini, sementara penampakan-penampakan yang sering dilaporkan membuatnya menjadi salah satu jalur paling menyeramkan di tanah air. Angin dingin menyapa dari balik jendela kusam. Bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi,